Hari itu bumi seperti membuka matanya kembali, bukan bumi yang kau kenal, bukan dunia yang dulu kau injak. Semua telah berubah, langit tak lagi biru, tanah tak lagi subur, hanya kehampaan, kegelisahan, dan kebangkitan. Dari liang lahat, dari dasar tanah, dari perut bumi, dari celah bebatuan, dari samudera yang dalam. Semua ruh kembali ke jasadnya. Tak ada satupun yang tertinggal. Tubuh-tubuh manusia muncul dari kuburannya, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa khitan, persis seperti saat pertama kali dilahirkan. Namun kali ini, mereka dibangkitkan untuk dihisap. Mereka berdiri, gemetar, dalam keadaan bingung, takut, dan penuh penyesalan. Matanya liar mencari arah, tapi tak ada tujuan. Semua makhluk yang pernah hidup, manusia, jin, raja, buddha, ulama, pendosa, berdiri setara, menatap kehancuran yang telah mereka tinggalkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bagaimana keadaan manusia selanjutnya setelah tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Lalu Allah mengumpulkan semua di sebuah padang luas nan tandus. Tanpa gunung, tak ada bukit, tak ada lembah, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan tidak dikitan. Keadaan manusia dibangkitkan dalam berbagai macam bentuk, sesuai dengan keadaan amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus hingga akhir. Kami juga hadirkan ayat Al-Quran maupun hadis sahih yang relevan dengan kisah ini. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selamat menonton. Lalu Aisyah bertanya dengan keheranan, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, perkara hari itu terlalu dahsyat hingga mereka tidak sempat memperhatikan satu sama lain. Dan saat mereka membuka mata, mereka tak melihat langit yang sama, bukan tanah tempat mereka dulu dikubur. Karena Allah telah mengganti bumi ini dengan bumi yang baru. Sebuah tanah yang datar, luas, membentang sejauh mata memandang. Inilah padang mahsyar." Di tengah padang mahsyar yang luas dan panas membara, semua manusia digiring dan berbondong-bondong ke sana kemari tanpa tujuan, tanpa alas kaki, dan tanpa pakaian. Lalu Allah menghalau dan membagi mereka menjadi 3 kelompok besar, 3 barisan yang tidak ditentukan oleh pangkat, jabatan, atau ketenaran, tapi oleh amal, iman, dan pilihan hidup mereka sendiri. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka dipanggil dengan wajah bercahaya, wajah yang dahulu sering bersujud di malam hari, yang matanya sering menangis karena takut kepada Tuhan. Mereka berjalan di bawah naungan arsy, tidak kepanasan, tidak ketakutan. Wajah mereka teduh, dada mereka lapang. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tiada naungan selain darinya. Merekalah orang-orang yang selamat, yang dulunya sabar dalam cobaan, yang tidak menjual agamanya demi dunia murahan, yang walau hina di dunia, tapi mulia di sisi Tuhannya. Sementara kelompok kedua, yaitu kelompok dari orang-orang kafir dan munafik. Mereka berjalan tersungkur, terhuyung dalam ketakutan, tenggelam dalam lautan keringat mereka sendiri. Mereka mengangkat tangan, memohon pertolongan, namun tidak ada satu pun yang peduli. Bahkan bumi pun tak ingin menyambut pijakan mereka. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat pun ia akan buta dan lebih sesat lagi jalannya. Wajah mereka menghitam legam, mata mereka melotot, lisan mereka terdiam, karena semua sudah terlambat. Dulu mereka mengejek peringatan, kini mereka menjadi bahan tertawaan bagi para malaikat. Sungguh mengerikan. Dan kelompok ketiga adalah mereka orang-orang yang mencampur aduk amalnya. Kadang taat, kadang durhaka, kadang bersujud, kadang berselingkuh, kadang berzikir, kadang menipu. Mereka penuh harap, tapi juga cemas. Wajah mereka gelisah, hati mereka berdebar. Mereka bukanlah orang baik, tapi juga bukan pendosa besar. Mereka abu-abu terombang-ambing, dan nasib mereka akan diputuskan oleh timbangan amal.
Mereka terus menunduk berharap ada satu amal kecil, satu sedekah diam-diam, satu tetes air mata karena Allah yang menyelamatkan mereka dari jurang neraka. Begitulah keadaan 3 kelompok manusia nanti di padang mahsyar, 3 nasib, 3 akhir cerita. Disinilah semua akan ditentukan dan tak ada jalan kembali. Dan kamu akan melihat tiap umat berlutut. Tiap umat dipanggil untuk melihat kitab amal mereka. Pada hari ini kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Lihatlah sekeliling, lautan manusia tanpa batas. Semua gelisah, semua resah, semua tahu sebentar lagi keputusan akan jatuh. Dan yang akan mereka lakukan bukan lari, bukan membela diri, tapi berbondong-bondong mencari seseorang yang bisa memberi syafaat. Tapi siapa yang mampu menyelamatkan mereka hari itu? Allah berfirman, yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka semua menghadap kepada Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Padang mahsyar adalah sebuah dataran luas, tak ada lembah, tak ada gunung, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan matahari didekatkan di atas kepala. Begitu dekatnya hingga keringat manusia mengalir seperti sebuah sungai menuju muara. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, dada, bahkan sampai tenggorokan. Semua tergantung amal perbuatannya. Tak ada naungan, kecuali bagi mereka yang dicintai Allah. Inilah awal dari perhitungan. Inilah hari yang dijanjikan. Inilah kebangkitan dari liang kubur, menuju pengadilan terbesar dalam sejarah seluruh makhluk. Sementara para malaikat turun dari langit, mengelilingi arsy, dan menunggu perintah dari Sang Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Apakah ini akhir kita atau awal dari penderitaan selanjutnya? Apakah ini permulaan neraka atau awal menuju surga yang dijanjikan? Tapi tidak ada yang tahu. Semua diam, menunggu, menanti. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Padang mahsyar bukan sekadar tempat berkumpul. Ia adalah titik peradilan, di mana tak ada pengacara, tak ada sogokan, tak ada pembela, hanya amal, niat dan rahmat Tuhan. Dan hari itu, tak akan dimulai hisapnya hingga satu demi satu manusia berlari mencari pertolongan. Tapi siapa yang bisa menolong jika semua juga dalam ketakutan yang sama? Tak tahan menunggu, manusia pun berbondong-bondong, berlari, mencari siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari dahsyatnya hari ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, engkaulah bapa seluruh manusia. Engkau diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Namun Adam menjawab dalam dera-derita, aku tidak mampu. Hari ini Rabbku murka seperti tidak pernah sebelumnya. Aku telah melanggar larangannya dan aku takut. Pergilah kalian kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh. Mereka pun bergerak mencari Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada umat manusia dan engkau telah diselamatkan dari banjir besar. Tolong, mohonkan syafaat. Namun Nuh pun berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini sedang murka seperti tak pernah murka sebelumnya. Aku pernah berdoa untuk anakku padahal ia bukan orang yang beriman. Aku tidak berani. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Mereka pun bergerak lagi menuju Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Khalilullah, kekasih Allah, mohonkan syafaat untuk kami. Namun beliau juga menjawab, hari ini aku tidak sanggup. Aku pernah berdusta dalam hidupku. Pergilah kepada Musa. Mereka pun menuju Nabi Musa alaihi salam. Mereka berlari. Wahai Musa, engkau adalah kalimullah, orang yang Allah ajak bicara langsung. Tolong syafaat. Tapi Musa pun berkata, aku telah membunuh seseorang sebelum aku diutus sebagai Nabi. Aku takut kepada Rabbku, pergilah kepada Isa. Akhirnya, manusia mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Wahai Isa, engkau adalah ruh Allah dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Engkau berbicara sejak bayi dalam buayan. Tolong berikan kami syafaat. Nabi Isa berkata, aku tidak diberikan wewenang. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia pun kembali berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi yang diberi izin untuk memberi syafaatul uzma, syafaat agung pada hari yang menggetarkan itu. Kemudian Rasulullah pun bersabda dalam hadis panjang, "Akulah yang akan menjawab, aku yang sanggup, aku juga yang sanggup." Beliau datang ke bawah arsy, bersujud begitu lama, menyebut-nyebut pujian yang belum pernah disebut manusia sebelumnya. Sampai Allah pun berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti akan diberikan. Berilah syafaat, pasti diterima." Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bersyalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke maqam mahmudah, yaitu kedudukan terpuji." Inilah maqam mahmud, kedudukan mulia yang Allah janjikan saat Rasulullah memberi syafaat agung bagi umatnya. Lalu beliau bersabda, "Umatku, umatku, wahai Rabb, selamatkan mereka yang di dalam hatinya ada iman meski hanya sebesar biji sawi." Dan Allah pun mengizinkan sebagian besar manusia diselamatkan dari azab berkat syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah berhenti mencintai umatnya, bahkan setelah wafat. Rasulullah bersabda, "Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab dan aku telah simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat." Hari itu, manusia menyaksikan sebuah kasih sayang dari seorang Nabi yang tak pernah luntur. Dan bagi yang menolak syariatnya saat di dunia, takkan ada yang membela. Dan hari itu, hari syafaat telah datang, namun tidak semua mendapatkannya. Setelah syafaat Rasulullah diberikan kepada umat yang beriman, setelah semua Nabi menolak dan hanya Nabi terakhir yang mampu bersujud di hadapan arsy, manusia mulai digiring. Berbondong-bondong mereka berjalan, tapi bukan sembarang jalan. Bukan juga menuju tempat istirahat, tapi menuju hari pengadilan untuk diadili oleh Yang Maha Kuasa dari segala raja. Manusia kembali dipisah dan dikelompokkan. Setiap kelompok berdasarkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ada yang datang dengan wajah bersinar terang, berjalan dengan tenang, bersama orang-orang syaleh, tanpa rasa takut. Tapi, ada juga yang wajahnya muram, bahu membungkuk, langkahnya berat. Mereka seperti melihat neraka di depan mata. Dan memang bisa jadi begitu. Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Mereka terbagi menjadi 3 golongan utama, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dan kamu menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah yang paling dahulu masuk surga. Golongan pertama, mereka yang beriman, berserah diri, menjaga salat dan sedekahnya. Mereka datang dengan wajah bercahaya, dengan catatan amal yang putih bersih. Mereka tak digiring, mereka disambut. Golongan kedua, mereka yang penuh dosa, bergelimang maksiat, tidak pernah bertaubat. Mereka berjalan dalam keadaan tergiring oleh malaikat, diiringi cambuk dan rantai. Wajah mereka kelam, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu neraka sedang menanti. Golongan ketiga, mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang paling dulu dalam kebaikan, yang hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk agama. Para syuhada, para ulama, para pejuang dan pecinta Allah. Mereka tak hanya disambut tali mereka langsung dijemput. Namun, bagi mereka yang beriman, kehormatan tetap Allah jaga. Pakaian mereka akan diberikan oleh Allah, dan rasa malu mereka ditutupi dengan ampunannya. Sementara itu, di sisi lain orang-orang kafir, munafik, dan fasik digiring dalam keadaan hina, terseret-seret, wajah mereka hitam kelam, mata terbelalak, dan tangan mereka terikat ke leher. Seakan sudah tahu, karena azab menunggu tinggal 1 langkah lagi. Allah berfirman, ingatlah, pada hari ketika kami menghimpun dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Hari itu, yang dulu disanjung, mungkin kini diseret. Yang dulu disangka biasa, bisa jadi hari itu paling bersinar, segalanya terbongkar. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut.
Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan di tengah lautan manusia itu, ada yang berpeluh hingga mata kaki, ada yang tenggelam hingga ke telinga dalam keringatnya sendiri. Itu semua tergantung seberapa berat dosanya. Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dan keringat mereka mengalir di bumi sejauh 70 hasta dan akan mencapai mulut serta telinga mereka sesuai amal masing-masing. Inilah kenyataan, bukan fiksi, bukan dongeng. Yang kita tonton hari ini, esok akan kita alami. Entah di golongan kanan atau kiri, kita semua akan berdiri dan digiring. Setelah manusia digiring dan dikelompokkan, setelah terpisah dalam kerumunan raksasa yang tak terhitung, setelah langkah-langkah mereka kering oleh panas yang membakar, kini mereka menunggu hasil hidup mereka di dunia. Mizan. Satu kata, tapi di dalamnya tergantung nasib abadi. Timbangan keadilan Allah yang tidak pernah miring, tidak bisa disuap, tidak bisa dinego. Semua manusia, dari yang paling hina sampai yang pernah jadi raja dunia, akan berdiri diam, terdiam, dan tak bisa berkutik, menunggu kapan namanya dipanggil. Dan saat itu datang, langkahmu maju, gemetar. Tak ada lagi pembela, kecuali amalmu sendiri. Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak dirugikan seorang pun, walau seberat biji sawi sekalipun. Dan jika ada kebaikan seberat biji sawi, kami pasti mendatangkannya. Ada yang lega ketika catatan amalnya berat di kanan. Ada yang meratap saat dosa-dosa kecil yang tak pernah disangka ternyata memberatkan timbangan kiri. Ingat, tak ada amal remeh pada hari itu. Sepatah kata yang melukai hati orang lain, sebaris komen menghina di media sosial, satu helaan nafas yang sombong, semuanya dicatat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, tapi ternyata menjatuhkannya ke dalam neraka sedalam 70 tahun. Dan ada pula yang menangis saat melihat amal salatnya gugur karena hatinya tidak hadir. Sedekahnya lenyap karena disertai riya. Zikirnya hilang karena diselingi gibah. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan. Namun ada juga mereka yang beruntung, yang sedikit amalnya, tapi berat karena keikhlasannya. Satu amal kecil, tapi tulus, jujur, dan disembunyikan. Menjadi penyelamat di hari mizan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga. Di sisi lain, ada wajah-wajah yang penuh harap, tapi seketika merah padam dalam ketakutan, karena melihat dosa yang tidak ia sadari pernah ia lakukan, ditampakkan begitu jelas di hadapannya. Mereka ingin menyangkal, tapi mulut terkunci. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Bukan hanya timbangan amal, namun semua catatan akan dibuka. Tak ada yang bisa dihapus, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertutup rapat. Semuanya dibongkar. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasba. Yang artinya, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Dan di tengah kekalutan itu, orang-orang mencari pembela, mata mencari wajah Rasulullah. Tapi yang paling menentukan adalah apa yang pernah kamu lakukan saat kamu masih punya waktu di dunia. Inilah klimaks penantian, sebuah momen hening yang lebih mencekam dari ledakan kiamat. Dan setelah semua selesai ditimbang, datanglah putusan siapa yang akan diantar ke surga dan siapa pula yang akan dilempar ke jurang neraka. Nauzubillah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan ada sebuah kisah yang menggetarkan hati antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang sahabat yang bernama Abu Razin Al-Uqaili. Suatu Abu Razin datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati?" Rasulullah pun menjawab dengan perumpamaan yang begitu sederhana namun mengena.
Pernahkah engkau melintasi tanahmu yang gersang, lalu suatu saat engkau kembali melewatinya dan melihatnya subur menghijau? Abu Razin menjawab, ya, pernah. Rasulullah bersabda, demikian pula kebangkitan nanti. Sebuah analogi indah yang menunjukkan bahwa menghidupkan kembali yang mati bukanlah hal yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana tanah kering pun dapat hidup kembali setelah turun hujan. Abu Razin kemudian bertanya kembali, wahai Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah pun menjawab, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, bahwa Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Engkau lebih memilih terbakar di neraka daripada menyekutukan Allah, dan engkau mencintai orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu, semata karena Allah. Jika engkau telah sampai pada tingkatan ini, maka iman telah meresap ke dalam hatimu, sebagaimana air meresap ke dalam tubuh seseorang yang sangat kehausan di hari yang panas. Lalu ia kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwa aku seorang mukmin? Rasulullah pun kembali menjawab, seorang hamba dari umat ini apabila melakukan amal kebaikan, lalu ia sadar bahwa itu kebaikan dan ia percaya bahwa Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan apabila ia berbuat dosa lalu memohon ampunan kepada Allah, serta meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, maka ia adalah seorang mukmin. Tentang proses kebangkitan kelak, Al-Quran menggambarkannya secara dahsyat dalam firman Allah. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru, malaikat, menyeru dari tempat yang dekat. Menurut Qatadah, ayat ini merujuk pada satu malaikat yang akan berdiri di atas batu karang Baitul Maqdis. Malaikat itu akan berseru, wahai tulang belulang yang telah usang dan sendi-sendi yang telah tercerai-berai, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk berkumpul demi menetapkan keputusan. Sementara itu, siksa kubur akan berhenti pada waktu antara dua tiupan sangkakala, tiupan kematian, dan tiupan kebangkitan. Ketika kebangkitan terjadi, orang-orang kafir akan bangkit dalam kebingungan dan penyesalan. Seraya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur ini? Mendengar itu, orang-orang beriman pun menjawab dengan penuh keyakinan, inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang maha pengasih dan benarlah para rasulnya. Demikianlah penggambaran Rasulullah mengenai hari kebangkitan. Sebuah hari yang pasti yang akan datang setelah tiupan kedua sangkakala. Saat tulang belulang bersatu kembali dan seluruh umat manusia dikumpulkan untuk menerima keputusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Hari itu, segalanya telah jelas. Tiada lagi yang bisa disembunyikan, tiada lagi alasan, tiada lagi kesempatan. Semua buku-buku catatan telah dibuka, saksi-saksi telah bicara, timbangan telah menakar, dan jalan menuju surga dan neraka pun terbuka lebar. Sebagian melangkah ringan menuju surga dengan wajah bercahaya dan hati penuh syukur. Sebagian diseret ke neraka dengan tangis, jerit, dan penyesalan yang tak ada guna. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah neraka yang dalam. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk yang wajahnya bersinar atau tertunduk hina? Apakah amal kita cukup untuk menolong kita, atau justru memberatkan kita? Wahai jiwa yang sering lalai, sadarilah, semua ini bukan dongeng, bukan kisah fiksi, tapi janji yang pasti dari Tuhan semesta alam. Jangan tunggu dunia menutup tirainya, baru kau berlari mencari cahaya. Jangan tunggu sakaratul maut menjemput, baru kau ingin mengucap taubat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hari itu pasti datang. Semoga kita termasuk golongan yang diselamatkan, yang berdiri di bawah naungan arsy, yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang masuk ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan setelah kita menonton kisah ini, mari kita bersama-sama saling mendoakan. Mari kita saling mengingatkan. Tulislah komentar kalian, like jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan juga subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah akhir zaman lainnya.
dan share ke teman kalian yang masih lalai. Jangan lewatkan episode selanjutnya dan ikut terus di channel Doa Channel. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From love to the heart, what's all